Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dora Ristina Juwita di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Untuk minggu ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Kita perhatikan materi kita yang pertama ya. Pernahkah kalian melihat seorang wasit sepak bola ragu-ragu memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Peristiwa seperti itu, bila dibiarkan dan tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap menjadi hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma yang pertama, norma agama. Norma agama itu adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya misalnya perintah tentang beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya bila melanggar norma agama itu tidak berlaku secara langsung karena akan diperoleh setelah kita meninggal dunia. Itu bisa berupa pahala ataupun dosa. Itu norma yang pertama. Untuk norma yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu mengandung pengertian sebagai pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, kita bersikap jujur, menghargai orang lain. Nah, sanksi yang terjadi yang didapat bila kita melanggar norma kesusilaan itu tidak tegas karena hanya untuk diri kita sendiri. Misalnya kita merasakan ada rasa bersalah, malu, ataupun sebagainya. Kita lanjut ya ke norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu mengandung pengertian sebagai pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, sikap saling menghormati, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya, bila kita melanggar norma kesopanan itu memang tidak berlaku tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat, misalnya kita dicela, kita dicemooh, atau dikucilkan dalam pergaulan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu mengandung pengertian sebagai pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri, dan sebagainya. Sanksinya, bila kita melanggar norma hukum, tentunya bersifat tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sudah paham? Kita akan lanjut materinya ya. Di dalam norma hukum tersebut disebutkan bahwa sanksi atau norma hukum itu bersifat tegas dan nyata. Hal ini mengandung pengertian bahwa tegas itu artinya aturan yang telah dibuat secara materi itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita. Kalau bersifat nyata, artinya aturan yang secara material telah diterapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Misalnya,
sifatnya tegas. Di dalam hukum pidana dikatakan misalnya adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, dikatakan di pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi yang didapatkan ada dua macam, yaitu sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di dalam hukuman pokok itu terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara. Sedangkan di hukuman tambahan misalnya terdapat yang namanya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, dikatakan nyata hukum itu misalnya contohnya saja di dalam Undang-Undang KUHP tadi, hukum pidana, di pasal 338 disebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, sanksi hukumnya yang akan diberikan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan kalau sanksi sosialnya misalnya kita dicemooh oleh masyarakat, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat itu diusir dari lingkungan masyarakat. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai norma hukum yang dikatakan memiliki sifat yang nyata. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian kirimkan di kolom komentar atau di WhatsApp grup kelas kita. Terima kasih.